Nanti jawabnya ya. Bagaimana kabarnya? Iya, tetap semangat. Jawabnya oke, tangannya diketok. Oke, ya. Oke, kita mulai ya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, ya. Tetap semangat. Nah, tadi kita sebelum kita mulai materi pada hari ini, lebih baik kita buka doa yang dipimpin oleh Alisa. Alisa, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan Alisa, hanya dipimpin ya. Alisa. Iya Bu, ya Bu. Iya. Mari Ibu Guru dan teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai sesi surat menyurat Tuhan yang dipimpin oleh Upin. Tuhan berkati agak lancar ya Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran sebelum-sebelumnya ya Tuhan. Kami Tuhan, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada ini hasil ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita absen terlebih dahulu ya. Muhammad Fadil, halo Muhammad Fadil. Halo Muhammad Fadil. Ya. Febrian, halo Febrian. Halo Febrian. Hadir Bu. Selamat pagi. Deon. Halo Deon. Selamat pagi Deon. Ada Deon. Deon belum hadir. Evalina ada. Kagia ada. Eukaristio ada. Kalista, iya. Kalista ada. Ada Rio. Halo Rio. Ada. Stella. Ada. Stepanus. Halo Stepanus. Ada Stepanus. Ada Samuel. Ada Samuel. Ada Bu. Samuel. Ada Yohan. Ada Yohan. Halo Yohan. Ada. Iya. Yang belum hadir adalah Deon. Ada Deon? Nah, sekarang karena kita tadi mulai dari jam pertama 2 sudah mengikuti materi ya, sebelum kita mengikuti materi, bahas materi tentang proposal kegiatan, bukan surat menyurat nanti Pak Joko ya, proposal kegiatan ya. Nah sekarang kita gembira dulu, meluruskan otot ya, otot dulu. Jadi kalau nyanyi tepuk tangan ya, tepuk tangan. Lagunya boleh dibuat di situ. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Ya, di semua ya. Lagunya Bu. Sambil tepuk tangan. Deon sudah masuk ya. Deon masuk. Halo Deon. Iya. Dan lagunya disinilah di sini kita bertemu lagi ya. Dan ibu sekali. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam. Nah itu bisa semua ya. Tepuk tangan semuanya. Semua tepuk tangan ya. Jadi kita bergembira dulu karena sudah tadi mulai jam pertama sampai jam kedua sudah menerima pelajaran. Sekarang kita meluruskan otot-otot dulu ya. Tangan semuanya. 1, 2, 3 ya. Disinilah di sini kita bertemu. Semuanya tangan. Ya. Sekarang kami
semua. Kamera dibuka, tidak ada yang tutup. Buka kameranya sayang. Kamera sayang. Nah itu. Sekarang semua tepuk tangan. Ya. 1, 2, 3 ya. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Mana sayangnya? Hey. Nah, tidak kompak. Yang kompak sayang. Coba kita yang kompak ya, yang kompak sekali lagi. Di sini kita bertemu lagi. 1, 2, 3. Di sini Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam. Hey. Iya, terima kasih. Walaupun salamnya agak kecil ya, agak kecil. Terima kasih. Tetap semangat ya, tetap semangat. Oke, sekarang kita masuk dalam materi kita, yaitu tentang proposal kegiatan. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu ada pantun 1, ya, ada pantunnya 1. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat. Sebelum materi dimulai, izinkan saya memperkenalkan. Nama saya Pinondang Nadia, dipanggil Ibu Nadia, pengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau nanti anak-anak sudah naik ke kelas nanti kita akan bertemu pada tahun ajaran baru nanti ya. Nah, tetap ya. Tempat tinggal saya di Jalan Dekalaya, Blok D2 nomor 15. Boleh berkunjung ya, boleh berkunjung ke rumah, tidak apa-apa. Itulah perkenalan Ibu pada hari ini. Sekarang kita masuk ke materi. Ya, kita masuk ke materi. Coba Ibu tampilkan dulu ya. Tunggu ya sebentar. Ibu tampilkan dulu materinya. Dekota Dewi. Sudah? Anak bisa dilihat yang di layar, tulisan yang di layar bisa dibaca? Bisa, Bu. Ada, Bu. Oh, bisa ya. Bisa, terima kasih. Materi kita pada hari ini ya, materi kita pada hari ini itu tentang proposal kegiatan. Di proposal kegiatan yang akan kita bahas adalah tentang apa pengertian proposal. Yang keduanya, pengertian proposal kegiatan. Yang ketiga, tujuan proposal kegiatan. Yang ketiga, fungsi proposal kegiatan. Dan yang berikutnya adalah sistematika proposal kegiatan dan contoh proposal kegiatan ya. Iya.
Nah ini ada yang salah ini. Ya, ada yang salah. Lihat ibu benar dulu. Kegiatan. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian proposal. Apa pengertian daripada proposal itu? Pengertian daripada proposal itu adalah suatu rencana kegiatan atau kerja yang dituangkan dalam bentuk tulisan, ya, yang dituangkan dalam bentuk tulisan, yang dijelaskan secara sistematis, ya, yang dijelaskan secara sistematis, dan terperinci, serta dijadikan sebagai pedoman kerja, ya, dijadikan sebagai pedoman kerja atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Itulah yang dinamai dengan pengertian proposal. Ya, apa itu pengertian dari proposal kegiatan? Proposal kegiatan itu adalah rencana yang ditulis ke dalam sebuah rancangan kegiatan. Ya, rencana yang ditulis ke dalam sebuah rancangan kegiatan kerja. Itu dinamakan pengertian daripada proposal. Kalau proposal kegiatan itu dibuat sebelum kegiatan dilaksanakan, harus memperoleh sponsor, cara dan izin pelaksanaan. Ya, itu dinamai dengan proposal kegiatan. Sekali lagi, proposal kegiatan dibuat sebelum kegiatan dilaksanakan agar memperoleh sponsor acara dan izin pelaksanaan. Itulah proposal kedua kegiatan yang akan kita buat nanti. Kita tujuh proposal kegiatan itu bagi kita, ya. Yang pertama sekali adalah untuk menyampaikan suatu rencana sehingga kegiatan tersebut bisa diterima. Itu tujuan yang pertama. Sedangkan yang kedua, bisa mendapatkan dukungan. Bisa mendapatkan dukungan. Dukungan dari siapa? Nah, contohnya dukungan dari sponsor, boleh dukungan daripada Bapak Ibu guru, boleh dukungan daripada peserta juga. Nah itu. Tujuan yang ketiga, mendapatkan izin. Ya, mendapatkan izin. Maksudnya izin dalam pelaksanaan daripada kegiatan itu. Izin dari siapa? Berarti izin daripada atasan. Berarti harus diizinkan oleh yayasan dan yang lainnya. Yang keempat, mendapatkan dukungan dana dari sponsor, ya. Mendapatkan dukungan dana dari sponsor untuk kelancaran agenda yang akan diselenggarakan. Itulah tujuan daripada proposal kegiatan. Jadi antara nomor 1 sampai dengan nomor 4, ya, poin nomor 1 sampai dengan nomor 4, kalau kita nanti menuliskan sebuah proposal kegiatan, kita harus memasukkan ini semuanya, ya. Perhatikan langkah-langkah atau tujuan daripada proposal ini. Paham anak-anak sampai di situ? Paham? Paham anak-anak? Paham, Bu. Itu ya, lanjut apa fungsi proposal daripada kita. Fungsi proposal kegiatan itu yang pertama sekali adalah
sebagai pengajuan rencana kegiatan dari lembaga pemerintah, boleh dari lembaga pemerintah, boleh dari lembaga swasta. Itu fungsi yang apa fungsi kedua ya? Apa fungsi yang kedua? Fungsi yang kedua sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor ya. Sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. Itu tujuan yang apa yang akan kita butuhkan ya, berapa dana yang kita butuhkan, maka bisa kita tuliskan nanti di dalam proposal tersebut ya. Tujuan fungsi yang ketiga ya, fungsi yang ketiga sebagai data manajemen dalam mengadakan acara atau kegiatan lainnya. Inilah fungsi dari proposal kegiatan ya. Inilah fungsi proposal daripada kegiatan. Kita lanjut ke sistematika proposal kegiatan. Sistematika itu sama dengan susunan ya. Sama dengan susunan. Susunan proposal kegiatan itu seperti apa? Dengan sistematika. Yang pertama sekali adalah sistematika adalah nama kegiatan. Nama kegiatan itu bisa juga dengan judul. Kegiatan yang akan itu apa? Ya. Judul kegiatan yang akan kita lakukan itu apa? Ya. Apa nama dari kegiatan tersebut? Apa? Ya contohnya namanya atau boleh contohnya Hari Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun contohnya, itu contoh. Itu judulnya. Kedua, latar belakang ya, belakang. Apa latar belakang daripada yang akan kita lakukan nanti. Arti dari latar belakang itu adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Itu arti daripada latar belakang. Jadi latar belakangnya harus kita tuliskan terlebih dahulu. Sistematika yang ketiga mengenai tujuan kegiatan. Apa tujuan kegiatan yang akan kita lakukan? Jadi tujuan daripada kegiatan itu harus dijelaskan dengan rinci. Dijelaskan dengan rinci agar manfaat terlihat oleh pembaca. Apa manfaat daripada kegiatan itu? Dapat dilihat langsung oleh pembaca tersebut. Nah itu sistematika yang ketiga. Yang berikut adalah sistematika yang keempat adalah tema. Apa arti daripada tema itu? Arti daripada tema itu sering dijelaskan ya, dijelaskan di dalam tatap muka pelajaran bahasa. Jadi itu adalah yang mencari kegiatan yang tertera pada proposal ya, yang mendasari suatu kegiatan yang tertera dalam proposal. Nah itulah yang dinamai dengan ya. Itulah yang dinamai dengan tema. Nah, coba kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah sasaran atau peserta ya, sasaran atau peserta. Siapa yang menjadi sasaran dalam kegiatan tersebut? Contoh, kalau kita mengadakan kegiatan di sekolah, pasti sasarannya kepada siswa dan sasarannya juga ke Bapak Ibu guru ya.
guru pendampingnya. Itu saran. Yang kita masuk ke yang kedua adalah waktu dan tempat, ya. Dapat dijelaskan apa dan di mana kegiatan itu dilakukan atau dilaksanakan. Ya, itu yang keenam. Sistematika yang ketujuh, ya, sistematika yang ketujuh kepanitiaan, ya, kepanitiaan. Siapa saja yang terlibat kegiatan itu, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu. Yang delapan itu adalah anggaran dana, ya, anggaran dana. Di dalam anggaran dana itu akan dana secara detail, harus disusun secara detail dan jelas yang akan digunakan agar dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya anggaran dana, berapa dana yang masuk dan berapa dana yang akan dikeluarkan. Jadi harus buat perincian atau laporan yang detail agar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu mengenai anggaran dana. Yang terakhir adalah mengenai penutup, ya, mengenai penutup. Di bagian penutup ini basic penegasan permohonan persetujuan daripada pihak yang berwenang akan menyetujui seperti kepala sekolah, ya, oleh yang lain, harapan-harapan dari yang lain, dan juga terima kasih. Sistematika daripada proposal. Jadi sistematika sampai berapa tadi? Sampai 9. Satu apa tadi? Satunya tadi? Apa satunya tadi? Satunya adalah nama kegiatan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah latar belakang. Yang ketiga tujuan kegiatan. Yang keempat tema. Ya, yang kelima. Yang kelima Saran peserta. Peserta. Yang keenam Waktu tepat. waktu dan tempat. Yang ketujuh yang dana, dan yang terakhir adalah penutup. Yang terakhir adalah penutup, ya. Yang terakhir adalah penutup. Nah, ada yang mau ditanyakan di situ? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan di. Sampai jam berapa ini? Sudah? Ya, ada yang mau silakan ditanya. Ada yang mau ditanyakan? Itu baru. Nah, ini sekarang gimana? Ini sedang kita contoh itu. Tahu. Yang kalau kita sisi tapi ya ditanyakan di dana mau ditanyakan, jangan asal jelas sudah jelas, ya. Yang mau ditanya silakan. Yang itu ini tidak tahu aku ya, tinggal
Ya. Ada yang mau ditanyakan di situ. Jadi kalau kamu nanti membuat sebuah proposal kegiatan, ya, kamu membuat proposal kegiatan, nanti mulai daripada poin nomor 1, ya, daripada poin nomor 1 sampai poin nomor 9, ya, sampai dengan poin nomor 9 harus ada di dalam kegiatan proposal itu, ya, harus ada di dalam kegiatan proposal. Nah, yang pertama kali nama kegiatannya harus nama kegiatan, ya, harus kegiatan. Belakangnya harus latar belakang. Apa belakang kegiatan itu, ya? Yang berikut nanti tujuan kegiatan itu apa? Apa tujuan kegiatan itu pada kita sudah kita lakukan? Ada bermanfaat bagi kita. Jadi kalau kamu membuat sebuah kegiatan harus yang bermanfaat, ya, harus yang bermanfaat, ya, yang bisa mendorong, ya, yang bisa mendorong teman-temannya yang lain untuk ikut serta di dalam kegiatan yang akan kamu lakukan itu nanti, ya, yang akan kamu lakukan nanti. Yang berikutnya apa temanya? Jadi kalau contohnya kita membuat sebuah kegiatan, ya, sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah, ya, yang akan dilaksanakan di sekolah harus pikir-pikir dulu kegiatan apa yang cocok untuk sekarang ini. Nah, contohnya kegiatan 17 Agustus, ya. Contohnya kegiatan 17 Agustus. Jadi 17 Agustus itu kegiatan apa yang akan kita buat? Permainan apa yang akan kita lakukan? Jangan asal-asal membuat kegiatan itu apa? Harus dipilih dulu. Kalau saya nanti memilih ini sesuai tidak, cocok tidak dengan teman-teman yang ikut lomba nanti. Harus dipikir matang-matang, ya. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, teman harus dipikir dulu apa temannya. Nah, contohnya 17 Agustus, contohnya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mana yang pas pada saat itu apa temanya? Itu adalah judul itu nanti. Itu judulnya. Jadi kegiatan atau tema yang akan kamu lakukan di situ apa? Ya. Jadi nanti mudah-mudahan, ya, yang OSIS tahun ini mudah-mudahan semakin berkembang, bisa nanti memajukan sekolah kita, ya, bisa nanti memajukan sekolah kita. Nah, paham semua? Sudah paham semua? Paham. Paham. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Nah, kalau tidak ada lagi, ya sudah kita akhiri, ya. Filenya boleh di-share nggak, Bu? Filenya? Iya. Ya, nanti dikirim filenya, ya. Ya, Bu. Nanti Makasih, Bu. dikirim filenya. Iya. Ya, ya, karena materi kita sudah berakhir, maka kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Samuel. Halo Samuel. Ya, Bu. Silakan Samuel pimpin doanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pelajaran-Mu hari ini. Kami akan melanjutkan pelajaran kami selanjutnya. Berkatilah kami supaya semua berjalan dengan aman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, amin. Terima kasih Samuel doanya, ya. Banyak. Ada pantun satu untuk buat kelompok B, ya. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian dari kita, semoga bisa bermanfaat.
Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih, Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Bu, selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Aku di sini. Jurus ini.